Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Ilmi dengan NPM 2215061076, berasal dari kelas PSTID, Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, counter. Nah, di sini sudah terdapat counter yang sudah tersedia, yaitu sinkronus up yang berawal dari angka 0 semuanya, yang dimana jika kita melakukan pengubahan data seperti ini, maka akan terjadi data yang berubah seperti ini. Dan cara membacanya adalah dari atas ke bawah. Kalau kita menggunakan bacaan biner, yaitu 1000, tapi jika kita menggunakan bacaan yang biasa, maka membacanya dari bawah, yaitu 0001. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari rangkaian ini. Pertama, cara rangkaian ini bekerja yaitu bisa dilihat melalui flip-flop JK ini. Di sini karena saya sudah menyalakan flip-flop JK-nya, lalu inputan dari VCC sudah masuk. Nah, ini sudah berubah jadi merah. Lalu yang awalnya toggle sudah merah di sini, kemudian di sini sudah berubah jadi 3, maka yang akan terjadi adalah dia akan toggle pindah ke bawah. Ketika ini berubah, maka awalan dia berubah jadi 0. Kenapa? Karena ketika dia mengalir pindah ke atas lalu langsung ke output ini, karena dia toggle atau berubah, dan ini dari 1 menjadi 0, maka outputnya juga menjadi 0. Sedangkan untuk yang output kedua ini, dia berasal dari outputan flip-flop JK yang kedua, yang dimana cara kerjanya karena dia paralel, dia berdasarkan siklus, yaitu nah, siklusnya adalah untuk flip-flop JK yang pertama, dia akan keluar setiap kita mencet satu pencetan ini atau satu switch ini. Sedangkan untuk flip-flop yang kedua butuh 2 kali pencetan, dan flip-flop ketiga butuh sekitar 3 kali atau 4 kali, lalu yang selanjutnya sama seperti itu. Begitu seterusnya. Lalu kita lihat selanjutnya. Nah, tadi sudah sekitar 3 kali switch. Jika kita mengubah switch ini, yang terjadi adalah perubahan toggle pada flip-flop jika yang ketiga. Nah, lihat dia dari bawah pindah ke atas, lalu semuanya ke reset kembali ke awal karena toggle yang awalnya ada di atas dua-duanya pindah ke bawah, karena untuk mengikuti toggle dari flip-flop JK yang ketiga ini. Nah, selanjutnya jika kita toggle lagi, maka seperti yang tadi saya bilang, outputnya berubah lagi karena dia siklusnya berubah lagi. Setiap kita ngeklik, flip-flop yang pertama akan berubah. Lalu setiap kita 2 kali ngeklik, flip-flop kedua yang berubah. Lalu jika kita, nah, berubah kan? Lalu jika kita mengubah ini menjadi 3, kemudian yang keempat, yang terjadi adalah akan berubah menjadi flip-flop JK yang keempat. Kenapa? Karena dia berlaku kelipatan 2. Untuk yang pertama, dia sekali pencet langsung berubah. Yang flip-flop yang kedua, 2 kali pencet berubah. Flip-flop yang ketiga, 4 kali pencet berubah. Lalu yang flip-flop keempat, 8 kali pencet baru berubah. Begitu selesai. Jadi jika kita pencet lagi, maka hasilnya bisa ditebak. Kemungkinan yang paling ujung atas ini akan berubah menjadi 1. Nah, nah, ini berdasarkan angka biner. Jika kita menghitung dari yang awalnya 1 di sini, kemudian di sini 1, kemudian ini sudah menjadi eh, angka 9. Jadi sebelum-sebelumnya itu 8 hingga ke 1. Jika kita pencet lagi, nah, biner ini akan berubah menjadi 10. Nah, biner 10
dia karena toggle-nya ini berubah setiap 8 kali siklus, sedangkan ini 4 kali siklus, kemudian ini 2 kali siklus. Nah, karena kita sudah mencet 2 kali, yang berubah ini dulu. Kemudian, jika kita mencet lagi, yang satunya nyala juga. Karena dia setiap 1 kali siklus. Nah, jika kita pencet lagi, yang berubah, maka akan si flip-flop JK yang ketiga. Dan itu akan angkanya berubah menjadi 12. Karena 8 tambah 4 jadi 12. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya jika kita mencet lagi, dia akan menjadi 13 karena berubah lagi yang paling pertama berdasarkan siklusnya. Lalu yang kedua, jika kita pencet lagi, dia akan bergeser ke yang kedua karena dia setiap 2 siklus. Nah, yang terakhir ini sudah 14 karena dia dari 1 ke 2 di sini sudah 14 dari 13. Nah, jika kita nyalakan lagi, maka dia akan menjadi angka desimal 15. Nah, setelah ini semua terjadi, apa yang terjadi jika kita pencet lagi? Yang terjadi adalah akan terjadi reset. Karena semua angka itu sudah terulang siklusnya. Begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asynchronous up counter. Nah, fungsinya sama, cara kerjanya juga mirip. Yang berbeda adalah eh, kalau tadi kita menggunakan clock atau kita sebut saja di sini switch karena kita tidak menggunakan clock, dia clocknya paralel terhubung ke semua flip-flop JK, sedangkan kalau untuk kayak ini, dia clocknya hanya terhubung dengan flip-flop JK yang pertama. Nah, dan toggle-nya juga berubah jadi di bawah. Sehingga jika kita ingin menunggu outputan keluar dari jika kita ingin melihat output yang kedua, maka yang akan terjadi adalah kita harus memencet ini 2 kali baru akan bergeser. Karena jika tidak outputnya tidak akan keluar karena dia harus toggle dari flip-flop JK yang pertama. Nah, cara kerjanya mirip, dia berdasarkan siklus. Yang berbeda dari asinkronus dan sinkronus adalah ini. Nah, ini dia. Ini angka rangkaiannya. Sedangkan jika kita menggunakan yang sinkronus, sinkronus akan menggunakan model rangkaian yang seperti ini. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya. Nah, oke. Fungsinya sama, yang ini setiap 1 siklus, setiap 2 siklus, setiap 4 siklus, ini setiap 8 siklus. Yang berbeda adalah kita perlu mengubah inputan dari siklus yang pertama dulu. Ya, sebenarnya mirip, hanya saja clock-nya perlu berubah dari awalan. Nah, jadi dia jika ingin mengeluarkan outputan dari flip-flop JK yang 3 ini atau yang keempat ini, dia harus perlu menunggu semua siklusnya ini selesai dulu baru bekerja. Sedangkan kalau yang tadi dia tidak perlu menunggu, maka hasilnya akan langsung terbaca. Sedangkan ini kita perlu menunggu outputannya dari flip-flop JK yang sebelumnya baru keluar. Jadi jika di timing diagramnya dia akan terlihat bentuk seperti ini. Gini, kotak satu ini untuk yang pertama, lalu ketika yang kedua dia perlu 2 kali dari kotak itu. Kenapa? Karena berdasarkan siklusnya. Sedangkan untuk yang ketiganya lebih gede lagi, empatnya lebih gede lagi. Jadi seperti itu. Nah, lanjut sekarang itu tadi angka desimal 1, desimal 2, kemudian desimal 3. Nah, ini sudah desimal yang kelima. Jika kita pencet lagi, akan terjadi perubahan di bagian toggle yang kedua. Maka dia akan berubah menjadi desimal yang kelima. Karena terjadi perubahan toggle, jika kita pencet lagi, toggle yang pertama akan bergeser. Nah, bergeser. Jika kita pencet lagi, dia akan masuk ke siklus yang ke-8. Semuanya ke reset yang 1, 2, 3 ini. Sedangkan yang ke-8 dia akan berlaku. Dan datanya akan tersimpan di yang ke-8 langsung ke output yang ke ujung ini.
Lihat. Nah, itulah mengapa saya menyebut dia siklusnya berlaku kelipatan 2. 1, 2, 4, 8. Nah, ini yang tadi desimal 8, ini desimal 9, kemudian desimal 10, kemudian ini 11, kemudian 12 siklus yang ke-4, 13 siklus yang ke-5, 14 siklus yang ke-6 karena pergeseran yang ini, 15. Nah, ini semuanya nyala toggle-nya. Yang akan terjadi ketika dia sudah siklus yang ke-17. Oh, enggak. Sorry, sorry. Siklus ke-7. Yang terjadi adalah dia akan masuk siklus 8 dan semuanya akan reset. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi perbedaannya untuk sinkronus dan asinkronus adalah dia penggunaan clock-nya dan penggunaan N-nya ini. Jika kita melihat N pada rangkaian dan clock-nya nyambung semua ke flip-flop JK, maka itu akan termasuk sebagai sinkronus counter. Sedangkan untuk yang asinkronus dia clock-nya hanya tersambung ke yang pertama dan VCC-nya, nah ini yang perlu saya ingatkan. Saya lupa mengingatkannya. VCC-nya dia tersambung ke setiap flip-flop JK-nya. Sedangkan untuk di synchronous counter dia tidak. Karena VCC-nya sudah ada dan clock-nya juga langsung nyambung ke semuanya. Begitu. Dan jika Anda yang punya pertanyaan tentang synchronous down counter atau asynchronous down counter, nah yang berbeda apa? Yang berbeda hanyalah inputan awalnya. Ketika yang tadi kita mulai dari inputan 0, nah synchronous down-nya ini mulai dari angka 1. Karena sesuai namanya, kita menggunakan synchronous down counter atau kata lawannya. Jadi kita mulai dari atas yang paling tinggi hingga ke bawah, makanya namanya counter down. Gitu teman-teman. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.